Allah. Sementara Anda tidak mengenal Allah. Jadi iman dulu baru Islam. Tanpa iman maka tak akan ada Islam di hati kita. Maksudnya Islam itu bukan Islam nama, Islam. Maksudnya Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya agama yang selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hati bertemu dengan Tuhan yang menciptakan dirinya. Contoh sholat kita selama ini tak pernah berjumpa Allah. Akan tetapi di dalam sholat kita selama ini berjumpa dengan hawa nafsu. Berjumpa dengan urusan-urusan dunia. Berjumpa dengan apa yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Apakah itu yang dimaksud menyembah? Apakah itu yang dimaksud mengabdi? Sementara hati kita selingkuh dari Allah. Coba dihayati, masuk ke dalam diri kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan, sadari itu. Tanpa kita sadari kesalahan-kesalahan kita selama ini, kita takkan pernah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, apakah mungkin kita disebut sudah beragama di sisi Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah itu yang diridhoi adalah Islam. Jadi yang dimaksud Islam di sini bukan Islam tulisan. Tapi Islam itu selamat. Selamatnya hati di sisi Tuhannya. Jadi selamatnya hati ketika kita sholat, hatinya selamat mi'rad kepada Tuhannya. Karena siapa yang bisa mi'rad itu? Apakah Nabi Muhammad saja yang bisa mi'rad? Oh tidak. Yang bisa mi'rad, yang bisa ketemu dengan Allah adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi orang-orang yang bisa ketemu Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tahu Allah, yang kenal Allah. Siapa Allah itu? Bila kita belum kenal Allah, bila kita belum tahu Allah, bagaimana mungkin Anda bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin Anda bisa mengabdi kepada Allah di dalam sehari 5 kali itu? Jadi untuk memasuki agama Islam yang sejati-jatinya Islam, maka awaluddin ma'rifatullah. Agama itu apa sih? Agama itu adalah mengenal siapa yang dituhankan. Siapa Allah itu. Agar di dalam pengabdian, agar di dalam sholat tidak salah jalan. Tidak tersesat nyembah selain Allah. Selama ini kan kita nyembah kepada selain Allah daripada menyembah Allah. Disadari apa tidak? Nah, selama ini yang kita tuhankan ternyata adalah hal-hal yang selain Allah. Karena apa? Karena kita selama ini sudah terjebak di dalam sifat Allah yang mana Allah Maha Gaib. Ya kan? Memang Allah Maha Nyata dan Maha Gaib. Allah Maha Gaib bagi siapa? Bagi orang-orang yang tak bertuhan di hatinya. Allah Gaib.
Yang jadi Tuhan di hati kita selama ini ya diri kita sendiri yang lebih nyata, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa atas segala apapun yang kita kerjakan selama ini. Inilah bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum bertuhan di hati kita. Karena bertuhan dan beragama itu wilayahnya hati. Bila segumpal daging ini kotor, yakni yang wujud manusianya, maka laku apapun ya kotor. Sholatnya kotor, ibadahnya kotor, amal baiknya kotor. Karena apa? Karena fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat kok diancam celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika di dalam sholatnya ia lalai kepada Tuhannya. Ia lalai kepada yang disembahnya. Ia lalai kepada yang diabdinya. Berarti sholat kita selama ini selamat atau celaka. Anda yang bisa menilainya. Yang wujud di hati Anda itu siapa? Allah apakah diri Anda? Bila yang wujud di dalam diri Anda manusianya, sedangkan Allah Anda anggap gaib, ya itulah celakanya. Kita takkan pernah bisa nyembah kepada hal yang belum kita jumpai, yang belum kita kenali. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti zoliminnya hati, jahiliyahnya hati kita selama ini kepada Allah sebagai pencipta kita. Hidup kita jahili sebagai hidup manusia kita. Badan kita jahili sebagai badan manusia kita. Padahal hidup dan badan bukan milik kita. Seumpama hidup ini milik kita, mestinya kita tahu perjalanan-perjalanan kita semasa saat jadi tanah, diperjalankan naik kepada tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, padi, sayuran, hingga dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Mestinya kita tahu semua perjalanan-perjalanan itu bila memang hidup ini hidup kita. Iya enggak? Padahal waktu bayi saja kita enggak tahu. Ketika saat kita lahir kita enggak tahu apa-apa, enggak ingat apa-apa, enggak sadar apa-apa. Inilah bukti bahwa hidup itu bukan hidup manusianya. Terbukti di dalam sifat-sifat Allah. Al-Hayyun, Allah Maha Hidup. Apa buktinya bahwa hidup ini Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, berarti selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah tapi ora kroso. Tidak sadar kalau kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, yang wujud diri kita, yang berkuasa diri kita daripada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak tahu apa-apa.
Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan, sementara di hati kita, kita menganggap Allah tidak kuasa apa-apa terhadap diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tidak usah nunggu-nunggu akhir zaman. Kita tak usah nunggu-nunggu datangnya Dajjal. Jadi datangnya Dajjal yang ada di dalam diri kita ini loh, yang wajib kita respon, yang wajib kita berantas. Apa Dajjal itu? Dajjal itu matanya hanya satu. Maknanya apapun yang kita pandang selama ini hanyalah babakan mata yang dohir. Sedangkan mata hati kita selama ini, kesadaran hati kita selama ini dalam bertuhan masih buta. Jadi apapun yang dilakukan pasti tersesat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Ya caranya awalnya haruslah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat sejati diri manusiamu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kita wajib kenal diri kita dulu. Siapa sih diri kita? Kira-kira bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa menyatakan bahwa diri Anda adalah manusia? Siapa yang mengatakan Anda, kita semua ini manusia? Ya kan penciptanya. Ya hidup. Yang menghidupi manusia sejak dari tanah sampai jadi tanah lagi. Ya itulah uripe Allah. Tapi selama ini hidup atau uripe Allah ini sudah kita rampas. Sudah kita akui sebagai hidup milik manusia kita. Sehingga hati kita selalu tersesat dari Allah. Jadi maka dari itu didatangkan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu guna untuk kita kendarai menuju Allah. Jadi syariat-syariat yang selama ini kita lakukan itu apa gunanya? Tujuannya supaya kita ketemu Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak bertemu Allah, tapi bertemu dengan Tuhan. Berhala-berhala yang ada di hati kita selama ini. Siapa? Ya bertemu dengan diri kita sendiri yang merasa sudah menjadi Tuhan. Tapi tidak sadar. Tapi tidak terasa selama ini kita mentuhankan diri kita daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Jadi sebelum kita mengenal Allah, ya obok-obok dulu. Obrak-abrik singgasana hati kita selama ini. Obrak-abrik musuh-musuh selama ini. Kalau Anda tidak tahu yang mana musuhnya, ya kalah terus. Bila Anda menyangka musuhnya, bila Anda menyangka setan itu gaib, ya pasti kalah terus. Kalah terus. Tak akan pernah menang melawan setan tanpa kehendak Allah. Jadi sebenarnya musuh-musuh Allah itu adalah siapapun orangnya yang menyatakan bahwa Allah itu gaib. Ya itulah musuh-musuhnya Allah.
Karena apa? Karena hatinya selama ini ingkar kepada wujudnya Allah. Karena hatinya selama ini ingkar kepada kehidupan Allah. Karena selama ini hatinya ingkar kepada kekuasaan Allah. Di dalam hati kita selama ini, prasangka kita selama ini seolah-olah yang wujud hanya diri manusia kita. Allah mana ada? Allah tak wujud, ya kan? Inilah tanda bukti iblis dan setan menyesatkan manusia agar jauh dari Allah. Disesatkan dengan apa? Dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Bisa jadi disesatkan ketika saat sholat, disesatkan saat ibadah, disesatkan saat bekerja. Seolah-olah yang melakukan semua itu masih wujud manusianya. Memanglah benar Allah itu maha gaib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum bertuhan, Allah ya gaib. Tapi bagi orang-orang yang sudah bertuhankan Allah, Allah sangat amatlah nyata kewujudannya. Allah sangat amatlah nyata kehidupannya. Allah sangat amatlah nyata kekuasaannya atas seluruh apa yang diciptakannya. Tinggal cek hati kita yang mana yang wujud, makhluk atau sang kholik. Selama ini kita gembar-gemborkan di dalam hati kita, aku ini makhluk. Apakah mungkin makhluk bisa bergerak? Apakah mungkin makhluk bisa bicara? Apakah mungkin makhluk bisa berjalan tanpa penciptanya? Kira-kira adakah wayang yang bisa berjalan sendiri tanpa diperjalankan oleh sang dalang? Selama ini kan seolah-olah kita jadi wayang. Tapi di dalam hati kita, kita selama ini jadi dalangnya daripada menjadi wayang. Selama ini seolah-olah kita ini jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Ya kan? Kalau makhluk itu kan tidak bisa apa-apa. Seperti dawuhnya yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran yang sering saya ungkapkan. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah. Tapi akulah yang melempar dan yang memanah itu. Nah, itulah makna makhluk. Bahwa Muhammad itu tidak bisa apa-apa. Nabi Muhammad saja di dalam hatinya sudah menyangka bahwa diriku ini tidak bisa apa-apa kecuali bersama Tuhanku. Akan tetapi selama ini kita ngaku-ngaku umat muslimin, umat Islam. Tapi hatinya tidak seperti Rasulullah. Jadi ibaratkan kata-kata di dalam Al-Quran sudah diubah oleh kita. Wahai Allah, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Karena aku yang wujud daripada engkau ya Allah. Wahai Allah, bukan kamu yang bisa memanah, tapi akulah yang bisa memanah. Karena akulah yang wujud, engkau gaib. Seolah-olah kan begitu selama ini. Kita tidak terasa. Kesalahan-kesalahan kita sudah disumpal. Pandangan kita, telinga kita, perasaan kita selama ini disumpal oleh iblis dan setan. Agar tidak merasa bersalah. Ya kan? Iblis dan setan itu kan sombong. Tidak merasa rendah. Tidak merasa bersalah. Memang tujuan iblis dan setan itu ke dunia ini hanyalah untuk menyesatkan umat manusia agar jauh dari Tuhannya.
Jadi seringkali saya ungkapkan bahwa yang dikatakan setan itu tidak mau bersujud kepada Adam itu bukan maksudnya iblis sujud kepada sosok manusia yang bernama Adam. Bukan begitu maknanya. Akan tetapi hakikatnya iblis dan setan itu, bahkan hawa nafsu kita sendiri selama ini tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila kita dikatakan tidak ada. Adam itu kan artinya tidak ada. Semestinya Allah yang wujud, manusia yang tidak ada. Allah yang wujud, manusia yang gaib. Akan tetapi selama ini dibalik. Allah yang gaib, manusianya yang wujud. Berarti yang jadi Tuhan siapa selama ini? Kan Anda. Kan kita semua yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi tidak terasa. Maka dari itu ketika Nabi Adam menyesali keingkarannya kepada Allah sebab sudah makan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Buah khuldi itu adalah pengakuan bahwa hidup ini diaku-akui hidup manusianya. Bahwa badan ini diaku-akui badan ciptaan manusianya. Itulah buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, akhirnya ya makan buah khuldi terus. Sholatnya makan buah khuldi, ibadahnya makan buah khuldi, minumnya makan buah khuldi. Diibaratkan makan dan minumnya darah dan nanah yang busuk. Karena apa? Karena hatinya sudah selingkuh dari Tuhan pencipta dirinya. Seolah-olah wayang yang sudah lepas talinya dari sang dalang. Seolah-olah hati kita selama ini berkata demikian. Wahai sang dalang, wahai Allah, kamu enyahlah, kamu gaiblah, aku tak butuh engkau. Aku lebih wujud daripada engkau ya Allah, ya kan? Tapi tidak terasa. Aku lebih hidup daripada engkau ya Allah, ya kan? Tapi tidak terasa. Aku lebih kuasa daripada engkau ya Allah. Tapi kita tidak terasa selama ini. Seolah-olah kita tak butuh Allah. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa sholat sendiri. Tuhannya, Allahnya, dalanya disuruh tengok-tengok melihat dirinya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah menyadari di dalam bertuhan, maka ia akan kembali kepada Tuhannya.